Halo gengs, gue Jaya. Jadi salah satu video pertama gue itu adalah sebuah casing keyboard untuk iPad. Karena pada zaman itu gue memang sering pakai iPad gue untuk kegiatan sehari-hari gue. Dan sekarang jujur aja agak sedikit lumayan jarang ya gue pakai iPad ini lagi. Gue biasanya pakai untuk lihat script aja untuk video YouTube kayak gini. Dan keyboard casing yang gue beli pada saat itu adalah sebuah keyboard dari Logitech yang namanya Slim Folio kalau nggak salah. Halo gengs, nama gue Ocha. Hari ini gue mau nge-review casing terbaik untuk iPad Pro, yaitu Logitech Slim Folio. Casing keyboardnya itu bisa dibilang adalah alternatif paling bagus lah dibanding sama versi yang Apple, karena yang Apple kan pastinya jauh lebih mahal ya. Tapi entah kenapa setelah kayak 7 bulan gitu gue punya, tiba-tiba rusak aja keyboardnya. Banyak banget switch yang gue nggak bisa pencet lagi. Dan karena Logitech nggak masukin barang itu resmi ke Indonesia, jadi gue nggak bisa claim garansinya. Gue juga nggak bisa suruh toko yang gue beli untuk claim garansinya di Singapura. Karena kebetulan itu lagi di tahun 2020, dunia lagi lockdown. Jadi ya gue rugi banyak banget. Gue udah singkirin casing itu, gue nggak pernah pakai lagi. Dan gue jadi ngerasa iPad gue tuh jadi nggak terlalu berguna lagi sih semenjak keyboardnya itu rusak. Dan gue juga nggak pernah kesampaian beli yang versi Apple punya, yang floating keyboard itu, karena gue ngerasa itu produknya mahal banget untuk sesuatu yang gue nggak terlalu butuh-butuh banget. Tapi sebenarnya dalam hati gue tetap mau sih sama keyboard casing untuk iPad gitu, karena gue ngerasa kalau udah punya pasti bakal lebih sering kepake lah iPadnya. Lagian kan gue kerjanya sekarang juga 50% itu ketik script doang, jadi bakal enak kalau punya keyboard untuk iPad. Nah, jadi di sini kita punya produk alternatif yang menurut gue sih bagus banget. Jadi yang dari tadi kalian lihat itu bukan produknya si Apple, tapi ini produknya namanya Mills Technology. Merek Indo juga, dan mereka reach out ke gue untuk cobain produknya, dan gue pikir ya bolehlah, menarik juga. Naikin level keyboard kalian dengan artisan keycaps retro dari Pressplay yang desainnya bisa membawa rasa nostalgia. Lucu juga, kita bisa tuker-tuker gayanya dan bakalan ikutan nyala dengan keyboard yang ada backlit yang bakal bikin terlihat lebih manis. Cek produknya di deskripsi di bawah. Jadi kalau kita lihat dari jauh doang, kita bisa lihat kalau keyboardnya ini tuh emang mirip banget sama Apple Magic Keyboard dengan gaya floating gitu, dan iPad-nya cuma ditempelin pakai magnet doang. Yang menurut gua sih memang terlihat keren banget sih. Itulah selling point dari si Apple Magic Keyboard itu. Selain keyboardnya, kita juga dapat trackpad yang menurut gua sih kliknya sangat satisfying, bahkan lebih enak sih dari trackpad-trackpad yang biasa kita lihat di laptop Windows. Tracking dan hal multitasking lainnya yang kita expect dari sebuah trackpad ya, itu udah sangat halus banget, dan gue sih sama sekali nggak ada komplain. Untuk gerakan kursornya sama tangan kita tuh gue ngerasa agak sedikit kayak delay ya, dikit aja sih, nggak sampai masalah besar banget. Tapi gue yakin kalau misalkan kalian udah terbiasa sama trackpadnya di laptop yang bisa dibilang lumayan instan lah ya gerakannya, kalian pasti juga bisa kerasa di sini tuh agak sedikit delay. Keyboardnya ini tetap punya travel yang cukup dalam, sama kayak laptop-laptop lain pada umumnya, padahal casingnya kan tipis banget di sini. Jadi untuk ketik sih tetap enak. Layout keyboardnya menurut gue agak sedikit sempit sih, jadi nggak terlalu terbiasa ya pas pertama kali cobain. Tapi bisa jadi juga karena gue sehari-hari tuh pakai keyboardnya yang kayak gini. Ditambah juga backspace-nya ini agak sedikit kecil juga, jadi kalau misalkan kita udah salah ketik, mau pencet backspace-nya terkadang juga salah pencet gitu, karena nggak terbiasa lah sama size-nya yang kecil itu. Hal lain yang gue kurang suka yaitu adalah arrow keys-nya yang punya desain kiri kanan itu lebih besar dibanding atas bawah. Jadi terkadang kalau mau pencet itu agak sedikit ngaco ya. Gue terkadang pencet shift gitu kalau gue mau pencet arrow yang atas, karena nggak terbiasa aja. Tapi setelah gue udah pakai ini sekitar semingguan gitu, gue udah terbiasa banget sama layout keyboardnya. Ketik gue juga udah bisa cepet seperti normal. Jadi ya mestinya sih nggak ada masalah. Ini memang hal yang kita bisa terbiasa. Untuk tombol T dan C ada legend tambahan, karena kalau kita pencet FNT itu untuk matiin trackpadnya, dan FNC untuk atur koneksi Bluetooth-nya. Gue rasa ini hal yang cukup ditulis di buku manual aja ya, nggak usah permanen tertulis di atas keyboardnya sendiri, karena sekarang desainnya agak sedikit berantakan aja. Keyboard ini juga punya backlit yang kita bisa atur on the spot dengan menggunakan kombinasi function button. Dan juga hal lain yang gue suka itu adalah, walaupun ini nggak punya function row kayak keyboard-keyboard Apple di MacBook gitu, kita tetap bisa atur function-functionnya itu loh, kayak screen brightness, multimedia, Siri, kita mau pergi ke home screen atau lock screen, itu semuanya bisa di keyboardnya langsung. Jadi
mantep. Nah, cara koneksi iPad kita ke keyboard ini itu bukan pakai 3 pin yang ada di belakang iPad kita, kayak si Apple Magic Keyboard. Di sini sistemnya pakai Bluetooth, jadi casingnya ini punya baterai di dalam yang kita bisa cas juga pakai USB-C langsung, jadi mantep. Dan baterainya di sini gue bisa bilang cukup kuat banget. Gue pertama kali unboxing itu dia sekitar di 70-an% ya. Sekarang gue udah pakai semingguan lebih, ini masih di 60-an% dengan backlit-nya itu mati. Ada display layar kecil ini juga yang kita bisa lihat baterai kita sisa berapa, dan juga ada logo Bluetooth kalau udah terkoneksi. Kalau Bluetooth-nya kedap-kedip, itu berarti lagi cari sinyal. Dan juga ada logo caps lock kalau kita nyalain caps lock-nya. Keyboardnya juga ada auto sleep yang bakal bantu kita irit baterai. Jadi sekitar kayak 5 menit gitu sih kalau nggak salah dia bakal mati sendiri. Dan kita tinggal tekan tombol manapun gitu untuk nyalain lagi. Dan dia bakal auto connected lagi sama Bluetooth-nya. Jadi ya, ini koneksinya masih sangat seamless. Casing keyboardnya ini cukup berat di hampir 800 gram gitu deh. Tapi ya masuk akal sih untuk casing kayak gini ya, karena mereka memang harus nopang iPad-nya di atas itu loh. Kalau terlalu ringan bisa aja jungkir balik. Magnetnya juga kuat banget, selama ini nggak pernah merosot atau mau jatuh gitu. Kalau kita pukul-pukul kayak gini juga dia nggak pernah jatuh, jadi ya aman sih. Hinge-nya juga kuat banget, dia bisa nopang iPad-nya di posisi kayak gini. Dan walaupun dia nggak terlalu bisa kayak ke belakang banget ya, tapi di posisi yang paling ujung itu menurut gua udah sangat pas untuk kita posisi ngetik dan juga kayak posisi nonton gitu. Kualitas casingnya ini halus-halus dan rasa karet gitu bahannya yang menurut gua cukup premium rasanya di tangan kita. Casingnya juga nggak ada flex dan kerasa kokoh banget sih kalau kita lagi pegang, kayak produk mahalan lah. Nah, kayak si Apple Magic Keyboard, walaupun ini sebenarnya casing untuk iPad kita, tapi iPad kita itu tetap terbuka di semua sisinya. Jadi mereka ada casing yang tipis kayak gini yang ada konektor 3 pin di belakangnya ini. Jadi kalau kalian misalkan udah pakai Apple Magic Keyboard itu, kalian tetap bisa pakai casing ini untuk ditempel. Dan juga ini nggak mengganggu magnetnya sama sekali, jadi kita tetap bisa tempel di sini dan ya ini juga nggak bakal jatuh. Jadi mantep, kita dapat extra protection untuk iPad kita. Mereka bakal adain giveaway untuk casing 3 pin ini untuk 3 pemenang. Jadi kalian coba pantauin Instagram mereka aja. Siapa tahu kalian bisa menang casing ini. Jadi kurang lebih kayak gitulah casing alternatif untuk Apple Magic Keyboard ini. Mereka juga ada size yang di 12,9 inch, jadi kalian bisa pilih itu juga kalau kalian punya iPad yang besarnya segitu. Dan dengan harga yang hampir setengah dari versi Apple punya, gua rasa sih ini udah cukup untuk semua hal yang kita butuhkan dari sebuah casing keyboard. Jadi kalau kalian sama posisinya kayak gua, pengen Apple Magic Keyboard tapi nggak mau keluarin duitnya ya, bisa pilih produk yang ini. Ini juga sebenarnya bukan produk yang baru-baru banget, cuman ya gue baru tahu aja. Pas gue cek di toko online mereka, ini penjualannya juga udah banyak banget dan gue liat reviewnya sih orang-orang pada seneng. Jadi ya gue bisa gampang banget rekomen ke kalian. Gue bakal lanjut terus pakai casing keyboard ini. Jadi sekarang lumayan lah gue bisa akhirnya bawa iPad gue ke cafe gitu, karena sebelumnya casing iPad gue tuh jelek banget, tapi sekarang jadi lebih classy lah. Dan ya kalau kalian tertarik, gue bakal kasih linknya di bawah. Ingat mereka juga adain giveaway, jadi supaya nggak ketinggalan follow juga Instagram mereka. Thank you juga ke Mills yang udah kasih gue kesempatan untuk cobain. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.